Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal OSNK IPS SMP tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya atau yang membutuhkan pelatihan, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Jawa Barat pada masa Priangger-Stelsel. Dua, pelayaran hongi dilakukan oleh VOC untuk mencegah perdagangan penduduk setempat dengan pedagang asing di Maluku. Empat, pengendalian harga rempah di Eropa dilakukan oleh VOC melalui penerapan hak ekstirpasi di Kepulauan Maluku. Yang empat, tebu adalah tanaman utama pada masa penerapan sistem sewa tanah. 5. Letak strategis Indonesia berada di antara perniagaan laut antara India dengan Eropa. Pernyataan Berdasarkan pernyataan di atas, yang menjelaskan keterkaitan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme Barat di Indonesia adalah yang mana? Kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Priangan, Jawa Barat pada masa Prianger-Stelsel. Prianger-Stelsel adalah sistem tanam paksa kopi yang diberlakukan oleh VOC di Priangan pada awal abad ke-18. Sistem ini mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi di tanah perhutanan yang dibuka dengan kerja rodi. Rakyat menyerahkan kopi yang mereka tanam kepada VOC melalui bupati dengan bayaran atau tarif yang ditentukan VOC. Prianger-Stelsel sangat menguntungkan bagi VOC, namun sangat merugikan bagi rakyat pribumi. Pada akhir 1720-an, VOC telah mengeruk untung dari Prianger-Stelsel dan berhasil menjadi pemasok kopi di pasar dunia. Prianger-Stelsel dihapuskan seiring dengan penerapan politik etis atau politik balas budi Belanda pada akhir abad ke-19. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Gubernur Jenderal Van Horn dan Zwaardekroon menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India. Pelayaran hongi dilakukan oleh VOC untuk mencegah perdagangan rempah-rempah di Maluku oleh pihak selain VOC. Pelayaran hongi adalah kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pelayaran ini dilakukan dengan patroli atau ekspedisi militer yang menggunakan perahu kora-kora. Pelayaran hongi dilakukan di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Ambon, Ternate, Tidore, dan Pulau Seram. Pelayaran hongi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah oleh VOC, mencegah penyelundupan hasil bumi ke pihak lain, menjalankan kebijakan ekstirpasi, menindak pelanggaran. Dampak pelayaran hongi adalah pelayaran hongi membuat rakyat Maluku menderita dan kehilangan populasinya. Rakyat semakin terjun dalam jurang kemiskinan ketika perkebunan mereka dimusnahkan oleh Belanda. Jumlah tanaman rempah-rempah yang ada di Maluku berkurang. VOC menerapkan hak ekstirpasi untuk mengendalikan harga rempah-rempah di Eropa dengan menebang tanaman rempah-rempah di Maluku. Tujuan penerapan hak ekstirpasi adalah menjaga kestabilan produksi agar tidak berlebihan, mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran, memanfaatkan keterbatasan panen untuk menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi, mendapatkan keuntungan lebih bagi VOC. Pelaksanaan hak ekstirpasi adalah VOC menerapkan hak ekstirpasi pada tahun 1625 bersamaan dengan pelayaran hongi. VOC menebang tanaman rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, baik yang berbuah ataupun tidak. VOC melakukan pembinasaan tanaman rempah-rempah ketika ditemukan pelanggaran. Dampak penerapan hak ekstirpasi adalah kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena tidak ada pemberlakuan sistem ganti rugi. Kebijakan ini menimbulkan banyak masalah. Kebijakan ini membuat jumlah tanaman rempah-rempah yang ada di Maluku berkurang. Rakyat semakin terjun dalam jurang kemiskinan ketika perkebunan mereka dimusnahkan oleh Belanda. Pada tahun 1818, pemerintah Belanda menghapuskan hak ekstirpasi karena dianggap tidak efektif. Tebu mulai masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-17 pada masa VOC yang sedang menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang dilaksanakan untuk mendatangkan keuntungan untuk pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Ini tidak menjelaskan keterkaitan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme Barat di Indonesia.
Kemudian letak strategis Indonesia berada di antara perniagaan laut antara India dengan Eropa, tetapi pernyataan ini juga tidak menjelaskan keterkaitan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme Barat di Indonesia. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!